jamaah ibu-ibu langgar Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu, yakni sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya malaikat Jibril itu mencita-cita, ia berharap untuk menjadi manusia dengan sebab 7 perkara. Kemarin sudah ulun jelaskan. Yang pertama di lantaran adalah ingin sembahyang berjamaah beserta imam. Yang kedua ingin berkumpul dengan para ulama. Yang ketiga adalah lantaran ingin menjenguk dengan orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya wa tasyihil janajati. Nah, yang keempat adalah mengantarkan jenazah apabila ada yang meninggal dunia. Nah, jadi kita bila ada sekiranya yang meninggal dunia, bila memang kita kaum mengantarakannya, diantarakan. Nah, bahkan bilanya kawa kita umpat dua, menyembahyangkan, kemudian salajul mengantarakan. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, man sahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun. Bahwasanya ya Rasulullah, barang siapa yang menyaksikan dengan jenazah sehingga ia mengikuti untuk melaksanakan sembahyang, maka bagi orang tersebut mendapat ganjaran diberi 1 qirat. Wa man sayda hatta tudfana kana lahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikan sehingga ia umpat juga menguburkan mengantar ketika orang meninggal dunia, maka adalah orang tersebut mendapat 2 qirat. Nah perkara qirat itu tadi ya kalau lah. Jadi ditakoni dia sahabat pun kila wa ma qiratani. Menakuni apa garannya maksud dan qirat itu tadi? Lalu dijawab oleh Rasulullah, yang dinamakan dengan qirat, 2 qirat itu tadi adalah 2 gunung nang besar qirat. Cuma ketika kita kena mengantarakan dengan orang yang meninggal, ketika kita sudah berada di kuburan, maka kita jaga ada pulang. Sebab terkadang kan ketika orang umpat mengantar orang yang meninggal itu terkadang ujar bahasa kita tuh apa, ada tahu kuburan orang dilincai, jejak arus. Ada tahu kuburan orang dilangkah, dijejaki, itu kan boleh tak? Apalagi sampai menduduki, begini lagi di mana di atang orang yang benar wadah duduk, wadah santai ya lah. Sambil ngobrol sambil berpandiran. Jauhan mendengarkan melihat orang menambuk mengubur segala ibaratnya membacakan yang itu segala macam. Sini bagi sahan. Ada yang sambil memikirkan menagih hutang sambil di penguburan. Ada yang sambil berrayuan. Tangannya mana mak kayak mana benar duduk di atas atang orang. Kada tahu duduk di atas atang itu tadi hukumnya adalah jelas sudah dilarang, diharamkan. Kita duduk di atang itu tadi. Sebab itu pada geser ada duduk. Ada kolak, nyaman kolak, rajinlah. Jadi bila kita ke kuburan, bila memang kada ada wadah duduknya, kada usah berduduk, berdiri aja. Jangan mesti lihat orang bila nyaman benar, wadah mandak murid, langsung aja berduduk sambil membaca Yasin. Nah, ini tadi. Kenyamanan benar. Oleh kena pas dudukannya pulang pas benar. Padahal kada bisa berduduk nanti. Ingatlah bahwasanya ujar Rasulullah mengatakan, lebih baik salah seorang di antara kalian itu duduk di atas bara api. Nah, jadi Nabi baik duduk di atas bara api hingga membakar pakaian dan kulitnya daripada ia duduk di atas kubur. Nah, jadi hati-hati, mana berarti kan dilarang benar nih. Kita menghadap berziarah, membacakan gesan orang yang berada di dalam kubur tadi membelakangi kiblat.
oleh ketika orang dimasukkan ke dalam kubur itu mukanya dihadapkan ke kiblat, jadi kita langsung beristilah berhadapan. Ini bila sudah berdoa, yang kita berpaling pulang mengisi sedikit ke menghadap kiblat. Nah, mendoakan kesan orang yang berada di dalam kubur tadi. Ada perlu pin repot-repot banyak aku kada bisa mengaji umpamanya nih. Kada bisa mengaji, aku ini kan bisa mengaji dasar buta lalu umpamanya nih. Barang aja apa nampian bisa. Biar bisa baca qul huwallah, baca. Biar bisa membaca daripada Fatihah 4 wal a'udzu falaq wal a'udzu binnas, baca. Amun kada bisa juga basalawat barang juga, kada bapak juga doanya apa kayak Pak? Nyaman aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Ya Allah, nina apa nak ulun baca ni ulun kirim makan kesan si fulan bin sebulan mudahan sidin mendapatkan ampunan dari pian, diturunkan rahmat, kemudian dihindarkan daripada siksa kubur hingga datangnya hari kiamat. Sudah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah. Temannya Allah. Jadi bila kada bisa bahasa Indonesia aja. Kada ada masalah. Yang penting kita tahu, bila kita tahu awam hayati. Amun kada tahu malih juga kalau cuma abdalnya tadi bahasa Arab bang abdalnya. Nah jadi kita jaga ketika kita hendak mantap dengan orang yang meninggal dunia tadi. Kemudian yang berikutnya wasakil ma'i. Nah, apa? Yang berikutnya memberi minum dengan orang yang membutuhkan. Jadi mun orang di Arab tuh bilanya ada di orang ke sumur segala macam ini sumbernya tuh nah sanang benar orang berharga benar bahari. Nah, mun kayak wadah kita ini kelebihan banyak ya lah sahandak kita. Nah, mun udah kita sini nih hendak berkunjung kayak itu di sungai itu terserah aja di mana-mana ada banyak. Nah, di Arab waktu zaman ada waktu itu tuh memang alih, bahkan banyu ini berharga benar. Saking orang membutuhkannya, saking orang memerlukannya. Nah, bila mana kita mau membantu, memberi orang luar biasa benar pahalanya. Itu jombongnya kita di wadah kita pokoknya kalau memang orang memerlukan baju bersih banyak ada sedin bapaknya umpamanya nih dasar apa. Mun kita memang ikhlas dengan hati kita dinyatakan mati kita beri mudahan dengan aku memberi banyu ini mudah-mudahan dengan meringankan daripada segala-galanya dan mudah-mudahan dengan memberi ini mudahan kita bareng mudahan rahmat Allah kita turun kita dikali kita memerlukan gimana kita nyata sudah memerlukan tuh kalau anak mati dikali berada di kubur ya Allah mantap memerlukan benar tak. Nah pagi waktu dihisap kena di depan di akhirat kena di depan Allah Ta'ala dihisap segala-galanya makinnya lagi itu memerlukan benar tak. Nah kemudian yang berikutnya malaikat Jibril ini hendak menjadi manusia disebabkan apa? Wasulahi bainal isnaini. Nah apa? Mendamaikan dua orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan didamaikan yang dikipas jadi kipasi tahu juga orang mengalahi makin katujuh sidin rupanya di A disah anak ini pulang di B ini pulang akhirnya orang bercakar pulang murah gagal gawian aja tak angit orang tadi dibisai artinya bisa itu kayak apa umpamanya nih si A dua bini bermusuhan jadi pada hadian si A. Nah, bagaimana dari si B itu sebetulnya hendak mendapat pian ini, minta maaf kejujuran pian ini, cuma tahu juga pian mau mapakan tak ada saja tahu juga. Kenapa pada bulan nanti kita pulang si B itu sebetulnya hendak benar nih, hendak minta maaf dengan pian Malaysia cuma alih Amun pian kira mau memapakan tuh nak ketemu dan pian juga di mana ibaratnya tuh asal ampih ya bakalayan bagusnya ini tadi nih. Padahal kita nemulah kata insyaallah
mau ulah katanya, tapi katanya nang baik, nang cagar mendamayakan, nang ada cagar mericuhakan atau mengipasi malah orang bakalahi kada. Ayatnya ini tadi merasa itu, oh berartinya bujur-bujur minta maaf dan aku ujar si A dengan si B. Si B belum menyangka itu juga, ada tahunya padahal gawian si C-nya nang mendamayakan tadi. Nang kayak apa nang kayak ini bagus nang kayak ini tadi. Nang kada bagus itu tadi menjadi palakor kita. Nah, orang baik balapi bini soalnya dia datang seorang pasang bakal hian orang kayak bini gara-gara seorang aja. Oh, napa? Hanya laki orang na diambil momennya. Nah, ini ada baik. Ini nangka ini orang nangka ini manusia nangka ini hati-hati. Bila mana sampai merusak rumah tangga orang gara-gara kelakuan kita, andai orang yang meninggal dibahayakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali yang meminta ampun bujur-bujuran orang itu tadi. Sebab kenapa? Urusannya lawan manusia. Kalau urusan dengan Allah nyaman kita, bas kita berzikir meminta ampun beres sudah. Kalau manusia kada kawat kita mendatangi lawan orang itu bapada kita terus terang ya Pak. Andai kata kita tahan kita pilih presiden sanggup kada membayar tampilin sini kan sanggup juga kaya kan masih belum kawat tuh. Ya lah wajar aja orang sarik. Nah itu deh. Itu mah pikir kita. Nah, tapi ibaratnya sakitnya di situ aja. Ketimbang kita sakitnya kena berurusan di akhirat. Nah ini yang kita khawatirkan bujur-bujur. Dan yang berikutnya lagi apa? Wa ikramil jari, memuliakan dengan tetangga. Nah, dimuliakan tetangga. Jangan ketika kita bertetangga ini sama mau seorang mantang-mantang seorang rumah pinaganal alat saraba lengkap di rumah menghidupi musik nang kayak orang bakawinan gadagum belum lagi kena bakarogian bulan tuh sambung puting jurang mbas pagi kada lawas karena setelah tahari pulang kada lawas orang tentang pulang kena sore pulang bilang sidin aja latihan tak nah ini nih orang mana sidin kada wani orang berduit umpamanya nih kan kita kerja sidin rumah kau jual aja sidin bukan menyewa oh sidin nih nah kan yang tahu nih memuliakan dengan tetangga itu adalah kewajiban kita. Sebab kita kan tahu ada sisi lain orang bisa ada istirahat orang oyuhan segala macam orang tetangga kita ini tadi ada kawan bina mendengar musik itu umpamanya nyaring bisa jadi ngalih orang menjadi guling bisa ada orang banakan halus ya Allah bisa juga ada orang nanggaring. Nah itu kita perlu perhatikan itu jangan sekandak seorang aja nih sekandak seorang sesuka seorang termasuk kan apa ketika kita berbelanja nah berbelanja juga baik wah ini ngalibannya itu berbelanja banyak nih pasti putih kita janakan orang nah kalau paling musim buah nah nukar buah banyak buah nanti tetangga kita nih mati cilik mata sini memberi kada bayi memakan pulang kulitnya timbai ke muka rumah pulang nama nasi urang iyalah sian sidin bojo menyapuinya aja sidin nih anak bawame takutan kati ampun patuanan kos nih anak bawame umpamanya nih wajib kita memulai kata tadi jangan dianggap kita tetangga ini kita anggap biasa jangan. Dosanya bermusuh dengan tetangga ini lipatannya terbanyak nih sedikit. Jadi umpamanya kita ini mengambil ampun orang lain dari tetangga kita sebutin aja. Tapi bila tak ambil ampun tetangga, nah beli-lipat toh. Nah yang lainnya, apa kita ambil lagi orang umpamanya bagiannya lagi kita, iyalah bagiannya lagi itu. Bahaya benar tuh ya lah ini tadi
banyak mana dosanya dosa bujurkan. Artinya kan hal demikian itu memang bujur-bujur dilarang kita. Nang alih bana itu terkadang nang sama-sama menyewa. Nah ini terkadang ada nang orang nang kada tahu diri jurang nih pada menyewa nang kayampuninya ampun rumah. Begitu ditegur akhirnya kita timbul bakal hayan. Nah ini tadi ini aturnya kan baiknya kan ini. Nah, artinya kada menghargainya dengan orang lain. Nang hal demikian daripada menimbulkan dengan dosa. Dan ingatlah dosa yang kita timbulkan itu bisa menjadi penghalang daripada rezeki kita itu tadi. Tuh juga kita berhemat, berusaha, berhemat, bagawi, turun subuh-subuh, sembahyang kada, cari aja berhematnya, subuh-subuhan nih, sembahyang kada, kan musuh kayak orang juga, itu baik tetap. Oleh kenapa tadi? Nang digawinya lain, anggit orang kita kan menandak kayak orang bamalia, babacaan, ada punya kada datang. Mas datang lalu hidup ya musik pulang dagum. Nah ini tadi. Jadi kada boleh nang hal yang demikian adalah kita harus menghormati, memuliakan dengan tetangga kita dulu. Kemudian nang terakhir malaikat Jibril hendak mencita-cita jadi manusia, yaitu waliyatimi, yakni menjaga dengan anak yatim. Nah, jadi anak yatim, apalagi yatim piatu, jangan kita hendak menghabikinya, jangan sampai kita menyakitinya, jangan sampai menyakiti hatinya. Sudah seorang ada kawa ibarat memeliharanya, menghormatinya barang kayak menyenangkan hatinya tadi. Apalagi di dalam rumah itu tadi memang bujur-bujur ada anak yatim. Nama gaduh mulang umpamanya orangnya janda mulang umpamanya nih. Nama gaduh janda mulang orangnya. Nah, digaduh anak yatim mulang. Nah, makinnya lagi kita baapik bahati-hati benar dari kita dengan hal demikian tadi. Sebab orang yang demikian tadi senantiasa diperhatikan, dilihat. Kalau kita hendak juga kena mendapat kemuliaan, maka kita jangan hendak menyakiti dengan daripada anak-anak nang yatim atau yatim piatu itu tadi. Nah, jadi kita menyenangi pokoknya beri duit 2000 pada masalah. Ini senang tak? Senangnya ini, gembiranya ini, mudahan Allah Ta'ala juga memberikan kita suatu gembiraan. Walaupun yang kita beri tadi sedikit saja, tapi mendatangkan suatu kebahagiaan luar biasa. Jadi sariki, ini mamai, jangan. Jadi bilanya ada perlu kita memalarakan, sebab kita berharap mudah-mudahan nantinya menjadi kebaikan kesan kita nantinya. Maka daripada itu ya Nabi, fakhris ala zalika, maka peganglah nang demikian itu tadi, ujar Rasulullah nang tujuhnya tadi. Jadi bilanya kawa ida memegang kata tujuhnya ini luar biasa lagi, salah satunya pun sudah luar biasa, apalagi sampai kawa kata tujuhnya tadi kita menggawi makin bagus lagi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.